ada pertanyaan fakta atau mitos. Ya, seringkali kalau mata cuana dia bilang fakta atau mitos begitu. Saya catat dalam Republika Go Eat Ambon, ya, ternyata minuman keras tradisional Shopee itu sudah sejak tahun 2016 itu diusulkan oleh pemerintah daerah sebagai warisan budaya tak benda. 2016 ini sudah dicatat, ya. Dan itu disampaikan oleh Kepala Balai Pelestarian Budaya BPNB Maluku. Nah, karena itu saya tanya, yang terjadi selama ini yang kita kemarin dengar-dengar mahasiswa demo dan segala macam itu, lalu kemudian ada tanggapan, menjadi pertanyaan bagi kita, ini fakta atau mitos? PBB mencatat bahwa Shopee itu sudah dicatat sebagai warisan budaya tak benda. Nanti saya akan sampaikan beberapa. Nah, ini bukti pengakuan kita, ya, bahwa Indonesia telah meratifikasi yang disebut dengan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage tahun 2003, ya, yang kemudian disahkan oleh dalam Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2007, ya. Nah, ada kurang lebih 5 budaya tak benda di Maluku. Dari 150 karya budaya menjadi budaya yang dicatat itu: Sasi Laut, Pukul Sapu, Belang Banda, Sopi, dan Baileu. Ya, jadi Sasi Laut domainnya itu adalah pengetahuan dan kebiasaan kita melihat apa fakta yang terjadi. Ya, fakta yang terjadi, pernah mahasiswa itu melakukan gelar aksi tuntut legalisasi minuman keras Shopee. Ya, itu ada di dalam Suarakom, gitu. Tapi ditanggapi oleh pemerintah, gubernur, legalkan Shopee, ditimbulkan perdebatan masyarakat. Ya, muncul lagi polemik legalisasi Shopee. Gubernur Maluku mengatakan jangan bandingkan dengan NTT. Tapi apa yang disampaikan oleh Gubernur NTT? Shopee dibanderol 1 juta per botol NTT akan bakal produksi miras. Ini kemudian menjadi kofadis bagi kita. Sudah diakui oleh PBB, kemudian ada diperdebatkan seperti ini. Manado, yang tadi Pak Rektor bilang di Manado, di NTT, orang justru mengangkat Shopee sebagai hal yang bisa dipertimbangkan secara ekonomi. Tadi Bapak Ulis ada, nanti Pak Ulis silakan memberikan masukan ini, ya. Baik. Pertanyaan kita kemudian, perlukah kebijakan polisi daerah, ya, tentang pelindungan dan pemahaman Shopee, gitu. Nah, saya kemudian mengutip satu pendapat, ya, dari pendapat ahli asli orang Belanda, Het recht in achter de feiten aan. Hukum itu berjalan terseok-seok, mengikuti fakta. Jadi hukum ada di belakang fakta, dan inilah yang kemudian menginspirasi munculnya hukum. Kalau kita ikut pidato pengukuhan guru besarnya Prof. Lokolo, hukum, kejahatan dan hukum, kejahatan itu berjalan ibarat deret ukur dari deret hitung, jadi lebih cepat dari perkembangan hukum. Nah, karena itu perkembangan hukum itu kemudian harus bertolak dari fakta-fakta yang terjadi, dan itu dilakukan supaya menjadi pola yang dirasakan mengikat dan membebani kewajiban bagi yang menjalankannya. Saya menggambarkan sedikit tentang bagaimana sebuah perilaku itu dia berkembang dari cara jus gay sampai kepada hukum adat. Ya, jadi setiap orang dalam satu masyarakat itu akan melakukan cara berulang-ulang yang disebut dengan jus gay, mengungkapkan rasa susila, sesuatu yang timbul dari kebutuhan masyarakat, rasa susila masyarakat. Dan rasa susila itu tentunya hal-hal yang positif. Hal-hal yang negatif pasti tidak mungkin.
Kalau dilakukan secara berulang-ulang, maka dia menjadi folkways, kebiasaan, ya, karena dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian dia beralih menjadi mores, tata kelakuan ketika kebiasaan yang diterima sebagai kaidah norma, karena sudah dilakukan secara berulang-ulang dan dianggap positif, maka itu menjadi mores, tata kelakuan. Lalu beralih lagi menjadi adat istiadat, custom, gitu, ya, kaidah yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat menerima adat istiadat yang dilakukan secara berulang dan diterima positif, itu terintegrasi dalam kehidupan masyarakat, lalu dia menjadi hukum adat. Adat istiadat yang memiliki keputusan dan akibat hukum. Nah, pertanyaan kita kemudian, sopi dalam tradisi masyarakat di NBD itu bagian daripada, bukan minum sopinya, tapi tradisi menggunakan sopi sebagai media itu, apakah itu baru muncul di NBD yang mulai pemekar, ataukah sudah sejak masyarakat NBD saat yang lalu seperti itu? Nah, kita lihat kembali. Realitas sopi dan realitas sosial budaya masyarakat. Mari kita mulai. Rowedo. Sopi menjadi simbol keakraban antara tuan rumah dan tamu yang datang. Ya, tadi Pak Rektor sudah kasih contoh ketika tiba di lapangan udara dikasih sopi, dan bukan saja Pak Rektor, semua orang tamu yang datang dikasih sopi sebagai penyambut. Ya, jadi sopi dihidangkan untuk upacara-upacara lain dan secara khusus untuk acara-acara ritual dengan suasana bahagia seperti perkawinan adat dan seterusnya. Sopi juga memiliki peran penting sebagai roda penggerak pengepul asap tapu. Itu suatu fakta yang tidak bisa terbantah. Ya, orang-orang NBD silakan menyampaikan bukti bahwa mereka bisa hidup dan menjadi orang itu karena kepulan-kepulan asap itu membantu mereka. Walaupun tidak berharap bahwa sopi itu kemudian membasmi orang menjadi jahat. Nah, sebagian besar masyarakat itu menguntungkan hidup mereka dengan menjual sopi, dan yang hampir ditemukan di berbagai wilayah di Maluku Barat Daya, Pulau Kisar, Moa, Leti, hampir sampai ke Pulau Tepa dan tempat-tempat yang lain. Ada juga sejenis anggur masak, yakni sejenis minuman beralkohol yang dimasak dan menggunakan rempah-rempah, namun kadar alkoholnya tidak sebesar sopi. Silakan kalau saudara ke Yakur, itu ada yang sudah dikemas di dalam botol. Dan ini contoh seperti yang ada di gambar ini. Nah, tradisi meneguk sopi, ya. Jadi tradisi meneguk sopi sebagai peranata budaya penyelesaian konflik. Di hampir sebagian besar budaya masyarakat di NBD itu menggunakan sopi sebagai sarana media penyelesaian konflik yang ditandai dengan upacara-upacara meneguk sopi. Saya mencatat 3 mungkin dari sekian banyak. Upacara kawin yang disebut dengan tiri sopi di desa Romkisar yang mengandung filosofis kesabaran, kesantunan, saling menghormati yang merupakan folkheisnya. Saya pinjam pendapatnya Ponsafik ini, folkheis masyarakat NBD. Ya, jadi mereka merasa bahwa mereka itu bagian dari suatu persekutuan dan duduk bersama minum sopi itu adalah sebuah kesantunan, sebuah penghargaan saling menghormati di antara kehidupan masyarakat di sana. Kedua, ada penyelesaian adat kawin lari di rumah lewang besar yang terkenal dengan istilah dudu adat, lakona namanya, ya. Dan beberapa jenis juga yang lain yang menggunakan sopi sebagai media untuk menyelesaikan persoalan itu, ya. Di penyelesaian adat kawin di rumah lewang besar, saya mendengar cerita, kebetulan ada satu mahasiswa saya yang menulis tentang sementara membimbing tulis tentang masalah ini. 8 kampung itu ketika ada pelanggaran adat itu bergabung menjadi satu dan duduk bersama. Ketika mereka duduk bersama, duduk sopi itu mulai angkat, dibuka botol dan diminum, itu tetap sanksi harus jatuh. Ya, jadi kita bisa membayangkan apa filosofi ketika tutup botol dibuka dan sopi diteguk, maka prosesnya harus jalan, tidak bisa mundur. Mari kita lihat secara filosofi. Bapak Yapi mungkin bisa menjelaskan itu, ya. Nah, itu luar biasa. Dan ketika putusan itu dia jatuh, kewajiban dari pelanggar itu adalah memberikan makan, harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang saya sebutkan ini terhadap masyarakat di sana, ya. Jadi penerapan sanksi antara lain kerbau 1, ya, seperti kerbau mai 1 ekor,
kemudian Sopi satu tampayang, uang 500.000, emas 2 buah, kain tenun 1 buah, baju kebaya hitam 1 buah khusus untuk kasus kesusilaan. Ya, mungkin bisa digambarkan kenapa KPK yang hitam. Nah, ini sesuatu yang mungkin secara budaya harus lagi bisa digali tentang makna-makna simbol-simbol itu. Ya. Kemudian makna budaya upacara duduk adat, tiris topi, leher botol, itu mengandung arti adanya kepatuhan dan penghormatan terhadap suasana kebatinan masyarakat di MBD itu. Ya, orang lain mungkin bisa melihat ya, bahwa ini dong kerja dong apa, tapi bagi masyarakat MBD itu lain. Karena itu saya ingin mengatakan bagi kita sekalian, kalau kita menggunakan kacamata di Pulau Jawa, jangan kita pakai kacamata Pulau Jawa, kita melihat masyarakat di MBD, masyarakat di Aru, masyarakat di Seram, atau masyarakat di Saparua, jangan. Kacamatanya beda. Itu berarti perilaku budaya kita di berbagai daerah juga beda. Nah, nanti saya akan jelaskan bagi Bapak dan Ibu kenapa kan kacamata kita berbeda itu, ya. Oke. Jadi maknanya berbeda. Nah, ada satu catatan dari seorang saniri negeri ketika memimpin suatu penyelesaian kasus kesusilaan. Ada dalam bahasa MBD, saya mohon maaf saya tidak bisa ucap, jadi saya pakai bahasa Indonesia saja. Dia bilang begini, hari ini saya selaku saniri adat akan melakukan sumpah sopi adat bagi kalian berdua. Bahan-bahan ini menjadi patokan agar tidak lagi terjadi perselingkuhan di kemudian hari. Nah, itu sumpah sopi adat. Apa istilah itu? Ya, jadi sopi itu dimaknai sebagai sebuah media yang mempersatukan, yang menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Lalu kalau misalnya ketemu bilang bahwa hapus akan saja, ini kan sesuatu yang tidak logik seperti itu. Mari kita dudukkan dia secara baik-baik. Nah, pertanyaan kita kemudian, apakah Sopi itu masalah hukum atau bukan? Di Farmayang Parsagiru